Oke, ketemu lagi dengan gue Edi. Kali ini kita lanjut lagi berita-berita timnas Indonesia terbaru terupdate di hari ini ya. Di sini gue punya 4 buah berita timnas hari ini ya. Langsung aja nggak usah lama-lama. Tapi sebelum itu kalian subscribe dulu channel ini supaya kalian tidak ketinggalan informasi terupdate terbaru dari timnas Indonesia tiap hari ya. Oke, langsung aja kita ke berita pertama ya. Di sini gue ada Thailand dan timnas Indonesia tersingkir. Tiada wakil ASEAN tersisa di Piala Asia 2023. Seperti apa beritanya? Yuk, langsung aja kita dengarkan. Tidak ada perwakilan Asia Tenggara tersisa di ajang Piala Asia 2023. Kepastian tersebut terjadi usai hasil timnas Indonesia dan Thailand di babak 16 besar Piala Asia 2023. Timnas Indonesia sebelumnya kalah 0-4 dari Australia pada hari pertama babak 16 besar, Minggu, 28 Januari 2024, malam waktu Indonesia Barat. Skuad asuhan Shin Taeyong kalah karena gol bunuh diri Elkan Bagot di menit ke-16, Martin Boyle, 42, Craig Godwin, 89, dan James Soutar, 91. Sementara Thailand harus menelan kekalahan tipis 1-2 dari Uzbekistan pada Selasa, 30 Januari 2024, malam waktu Indonesia Barat. Gol dari Uzbekistan dicetak oleh Azizbek Turkunboyev, 37, dan Abbosbek Faizulaev, 65. Thailand sempat menyamakan kedudukan lewat gol Supachok Saracat pada menit ke-57. Meski kalah, timnas Indonesia dan Thailand sudah memberi perlawanan sengit atas lawannya di babak 16 besar Piala Asia 2023. Timnas Indonesia sempat memberikan perlawanan hebat saat jumpa Australia. Skuad asuhan Shin Taeyong itu berani mengambil inisiatif serangan atas lawannya yang berstatus sebagai salah satu raksasa Asia tersebut. Hal yang sama juga dilakukan oleh Thailand saat jumpa Uzbekistan. Bahkan skuad asuhan Masata Daishi tersebut sukses mencetak gol penyeimbang lewat tembakan melengkung Supachok Saracat. Jika dirangkum, kiprah para wakil Asia Tenggara sedikit menurun dibandingkan edisi sebelumnya saat tampil di fase gugur. Pada edisi 2019, Vietnam sempat lolos ke babak perempat final. Langkah Vietnam yang kala itu diasuh oleh Park Hang-seo terhenti di tangan Jepang dengan skor tipis 0-1. Sementara Thailand juga sukses menembus babak 16 besar dan kalah dari Cina. Secara keseluruhan, ada beberapa peristiwa besar yang diciptakan wakil-wakil Asia Tenggara saat tampil di Piala Asia 2023. Timnas Indonesia sukses lolos untuk pertama kalinya ke fase gugur sepanjang sejarah main di Piala Asia. Timnas Indonesia lolos dengan status peringkat ketiga terbaik, sementara Thailand melanjutkan tren lolos ke babak 16 besar yang dimulai sejak edisi 2019. Yap, itu tadi berita pertama sudah selesai ya, seperti itu ya. Lalu ada berita kedua, yaitu cerita Sintayong sesaat sebelum timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. 17 menit sepertinya 17 tahun. Hmm, lama juga ya. Yuk langsung aja kita dengarkan. Shin Taeyong bercerita ke media Korea Selatan usai sukses membawa timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Pelatih asal Korea Selatan tersebut jadi sosok juru taktik pertama yang membawa timnas Indonesia lolos ke fase gugur Piala Asia selama 4 edisi keikutsertaan di Piala Asia sebelumnya. Tim berjuluk Garuda selalu terhenti di fase grup. Timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 dengan status peringkat ketiga terbaik. Timnas Indonesia lolos dengan cara yang dramatis. Timnas Indonesia hanya mengantongi 3 poin di fase grup. Skuad Garuda kalah 3-1 dari Jepang dan Irak, lalu mengantongi kemenangan penting atas Vietnam dengan skor 1-0. Kemenangan tersebut membuat timnas Indonesia mengoleksi 3 poin dan finish di peringkat ketiga grup D. Catatan 3 poin tersebut membuat timnas Indonesia harus menunggu kepastian lolos ke babak 16 besar hingga hari terakhir fase grup. Timnas Indonesia harus menjadi salah satu dari 4 peringkat ketiga terbaik untuk lolos ke fase gugur. Timnas Indonesia harus menunggu hingga pertandingan terakhir fase grup yang menampilkan laga Oman versus Kirgistan pada Jumat, 25 Januari 2024. Hasil imbang Oman versus Kirgistan memastikan tiket lolos untuk timnas Indonesia. Oman sempat unggul cepat pada menit ke-8.
Namun, perlawanan ketat Kirgistan sukses membuahkan gol penyeimbang pada menit ke-80 dari Joel Kojo. Beruntung, sisa waktu normal dan 7 menit waktu tambahan tidak berhasil dimanfaatkan Oman dan skor 1-1 bertahan hingga akhir laga. Hasil imbang membuat timnas Indonesia melenggang ke babak 16 besar. Saat diwawancara oleh Hankook Ilbo, Shin Tae-yong sangat tegang dalam momen tersebut. Pelatih asal Korea Selatan tersebut mengaku waktu berjalan sangat lama untuk menunggu pertandingan tuntas. Pertandingan antara Oman dan Kirgistan tinggal sekitar 17 menit lagi. Tapi rasanya lebih lama dari 17 tahun, ujar Shin Tae-yong. Shin Tae-yong diceritakan oleh Hankook Ilbo merasa sangat gugup saat Oman mencetak gol. Yap, berita kedua selesai. Langsung aja kita ke berita ketiga. Di sini ada Shin Tae-yong yang akui butuh waktu 4 tahun untuk selesaikan dua masalah pelik ini bersama timnas Indonesia. Apakah itu? Yuk langsung aja kita dengarkan. Shin Tae-yong bercerita soal perubahan timnas Indonesia setelah jadi pelatih selama 4 tahun. Shin Tae-yong sudah melatih timnas Indonesia sejak Desember 2019. Artinya, Shin Tae-yong sudah 4 tahun lamanya jadi juru taktik tim Merah Putih. Selama 4 tahun melatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong berhasil mengukir sejumlah prestasi. Pelatih asal Korea Selatan tersebut sukses membawa timnas Indonesia ke putaran final Piala Asia di 3 level kelompok usia. 3 level yang dimaksud adalah timnas Indonesia senior, U23, dan U20. Selain itu, pelatih asal Korea Selatan tersebut juga sukses membawa timnas Indonesia lolos untuk kali pertama ke fase gugur Piala Asia pada Piala Asia 2023. Timnas Indonesia sukses lolos hingga ke babak 16 besar. Tentu, pencapaian tersebut bukanlah pekerjaan satu malam bagi Shin Tae-yong. Ada lika-liku yang harus dilalui juru taktik asal Korea Selatan tersebut selama di timnas Indonesia. Shin Tae-yong curhat ke Hankook Ilbo soal masalah utama yang ia selesaikan selama 4 tahun melatih timnas Indonesia. Masalah pertama jelas sikap para pemain yang kurang disiplin dan kerap mangkir dari panggilan ke pemusatan latihan timnas Indonesia. Shin Tae-yong curhat bahwa ada salah satu pemain yang menolak pemanggilan ke timnas Indonesia karena sakit setelah 2 hari hilang kontak. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Shin Tae-yong pun mengubah sistem agar para pemain bisa dipastikan datang ke pemusatan latihan. Saat pertama kali saya menangani timnas Indonesia, saya memanggil pemainnya, tapi beberapa di antaranya tidak datang, ujar Shin Tae-yong. Kalau salah satu pemain, timnya bilang pasti dikirim, tapi sudah 2 hari hilang kontak. Saya kemudian bertanya mengapa dia tidak datang. Dia berkata, saya sakit dan tidak bisa datang. Dulu selalu seperti itu, tapi ketika saya menjabat, sistemnya berubah total. Yap, tadi berita ketiga, langsung aja kita ke berita terakhir ya. Di sini tuh berita keempat ada Indra Zafri. Senang jika ada pemain timnas U20 Indonesia yang dipanggil ke Sintayong di Piala Asia U20 2024. Apa ya kira-kira? Yuk langsung kita dengarkan. Pelatih Indra Syafri senang jika ada pemain timnas U20 Indonesia yang dipanggil Shin Tae-yong ke timnas U23 Indonesia untuk berlaga di Piala Asia U23 2024 Qatar. Berdasarkan rencana, Piala Asia U23 2024 mulai bergulir pada 15 April hingga 3 Mei 2024, menempati grup A Piala Asia U23 2024. Timnas U23 Indonesia bertemu Qatar, Australia, dan Jordania. Kalau ada yang dipanggil ke U23, pasti senanglah, ucap Indra Syafri. Bahkan kalau dipanggil ke senior pun kami mendukung. Jadi, antara pelatih senior dan U20, U23, dan U17 kita komunikasi. Jadi tujuan pembinaan memang untuk timnas senior. Sambung mantan pelatih Bali United itu, kini di skuad timnas U20 Indonesia ada beberapa nama yang pernah ditempa Shin Tae-yong. Seperti Doni Tripamungkas, Kadek Arel, dan M. Ragil. Timnas U20 Indonesia sendiri saat ini tengah menjalani pemusatan latihan. TC, Teranyar, skuad Garuda Nusantara melakoni laga uji coba melawan Thailand U20 dan Uzbekistan U20. Hasilnya berakhir dengan kekalahan 1-2 dari Thailand U20 dan 2-3 melawan Uzbekistan U20. Diakui Indra Syafri, dari skuad timnas U20 Indonesia saat ini, setidaknya hanya terdapat 17 nama yang sesuai kriteria. Saya mau bilang informasi 2 laga uji coba.
Internasional yang kami lakukan, kami sudah mencoba 27 pemain di 2 laga, ujar pelatih asal Padang, Sumatera Barat itu, dan kami sekarang tahu persis dari 30 pemain yang ada di TC sekarang, lebih kurang hanya 17 pemain yang saya pikir bisa dijadikan pemain-pemain untuk berkiprah atau menjadi bagian dari skuad U20. Berarti kita akan mencari pemain-pemain baru, sambung Indra Syafri. Rencananya, Indra Syafri akan memanggil nama-nama baru ke timnas U20 Indonesia pada TC lanjutan nanti, termasuk menjajal pemain diaspora yang sudah dikantongi datanya. Dia menambahkan, memang butuh proses untuk membangun timnas U20 Indonesia yang kuat. Yap, itu tadi 4 buah berita dari Timnas Indonesia hari ini ya. Untuk kalian yang belum subscribe dulu supaya kalian tidak ketinggalan berita-berita terbaru terupdate dari Timnas Indonesia setiap harinya ya. Untuk yang mau langsung cari beritanya langsung ke sumbernya, ya ini gue ngambil dari bolasport.com, langsung aja kalian bisa cek di sana. Oke, selamat ketemu lagi di Timnas Indonesia hari-hari berikutnya. Besok ya kita ketemu lagi. Saya Edi, see you.